Kota baru gunungnya Bamega, Bamega unggah manapur di Salangkarang, unggah manapur di Salangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara Samalayang, iman di dadara Samalayang. Salam Pramuka, Salam. selamat berjumpa dalam kegiatan kursus Mahir Dasar virtual Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Gunung Kidul. Dan hari ini kami ingin mengupas tentang postur pembina, dan kebetulan saya ini bertemu dengan kakak-kakak pembina. Saya perkenalkan, di sebelah kiri saya ini Kak Heru Purwoko, pembina penegak. Kemudian Kak Nurani, pembina siaga, dan saya sendiri Kak Yayu juga pembina penegak. Saat ini kami akan berbincang-bincang, mengupas sedikit tentang postur pembina, khususnya pembina penegak. Kakak-kakak kita ini kan semua pembina ya. Sebetulnya pembina itu siapa toh? Nah, ini yang paling senior itu kan Kak Heru ya. Kak Heru ini pembina yang paling senior. Ya. Pembina itu siapa toh Kak, atau harus seperti apa gitu? Nah, begini kakak. Pembina pramuka itu yang jelas orang dewasa. Orang dewasa yang punya kemauan, komitmen yang tinggi dalam prinsip-prinsip kepramukaan. Dan dia dengan sukarela mau membina para anggota muda dalam berkegiatan di kepramukaan. Ya, dia tentu mempunyai motivasi yang baik dalam membina peserta didik ini. Itu orang dewasa yang demikianlah yang bisa disebut pembina. Tetapi syarat menjadi pembina sebenarnya ada satu pendidikan dan latihan yang harus diikuti oleh para pembina ini, yaitu yang orang menyebut sebagai KMD, Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar. Nah, itulah syarat pertama yang harus dimiliki seorang pembina. Tadi sebagai pembina itu kan anggota dewasa ya Kak Heru? Ya. Sebetulnya ada batasan usia minimal tidak ya untuk jadi pembina? Kalau menurut Kak Nurani gimana? Ya, seorang pembina itu dia harus berusia minimal 25 tahun. 25 tahun 25 ya. tahun. Tapi bisa dibantu oleh seorang pembantu pembina. Ya. Seorang pembantu pembina itu usianya sekurang-kurangnya 23 tahun. Itu boleh masuk menjadi seorang pembantu pembina. Ya. Berarti juga di ambalan penegak sama ya Kak? Berarti di ambalan penegak ada pembina yang usianya minimal 25 tahun dan pembantu pembina yang usianya minimal 23 tahun. Kemudian setiap ambalan itu berarti minimal harus ada Satu pembina dan satu pembantu pembina. Satu pembantu pembina. Berarti kalau di gugus depan itu ada banyak ambalan, berarti butuh banyak pembina juga ya Kak Heru? Ya, betul. Jadi idealnya setiap ambalan itu dibina oleh seorang pembina, dibantu oleh seorang pembantu pembina. Nah, kalau di gugus depan itu ada banyak ambalan,
tentu juga harus banyak pembina sesuai supaya dapat terjadi pendidikan kepramukaan yang baik, seperti itu Kak. Dan juga seorang pembina agar bisa memerankan diri sebagai pembina yang baik ya tentu saja harus meningkatkan pengetahuan, Ya. juga meningkatkan keterampilan, Ya. seperti itu ya Kak ya. Ya, Dan juga harus menghayati fungsi dan peranan dia sebagai seorang pembina. harus menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Nah, karena pembina itu adalah panutan yang keteladanannya itu selalu ditiru oleh peserta didik, maka pembina itu harus menjaga perilakunya, tentu berbuat yang baik dan juga memahami kebutuhan para peserta didiknya, juga berpedoman pada semboyan ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksana. Berarti tanggung jawab pembina itu besar sekali ya Kak Ya, Heru. luar biasa sebenarnya. Ya karena kan dia harus bertanggung jawab untuk terselenggaranya pendidikan kepramukaan yang sesuai dengan visi misi gerakan pramuka. Kemudian juga bertanggung jawab untuk terlaksananya pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan Ya. dan metode Ya, kepramukaan. kepramukaan pada semua kegiatan yang dijalankan di gugus depan. Kemudian juga yang tidak kalah penting itu juga bertanggung jawab untuk pengembangan spiritual dari peserta didiknya, kemudian emosionalnya, sosialnya, Ya. intelektualnya, juga perkembangan fisiknya. Lah ini kan berarti berat sekali tanggung jawab sebagai pembina. Berarti masih ada lagi kah ya ini ya tanggung jawab sebagai pembina itu ya? Ya, di samping itu juga Kak, ini harus bisa bagaimana bisa terwujudnya peserta didik yang berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti yang luhur, dan sebagai warga yang setia, patuh dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Berarti sebagai pembina itu dalam pengabdiannya itu ya bertanggung jawab pada Tuhan ya, berarti seperti itu karena Ya. tadi ada spiritualnya. Iya. Ya, sesuai dasar dharma yang pertama. Iya. Terus juga bertanggung jawab pada masyarakat tentunya juga ya. Kemudian selain itu kan juga karena dia di gugus depan kan juga bertanggung jawab pada gugus depannya juga. Juga bertanggung jawab pada dirinya sendiri kalau seperti itu ya Kak ya. Iya, Berarti ya memang berat tugas dan tanggung jawab pembina baik di tingkat yang paling bawah siaga sampai ke nanti ya penegak pandega. Nah, di dalam satuan penegak itu kan ada yang namanya bina diri, itu untuk dirinya sendiri. Kemudian ada bina satuan, itu mengelola satuan di ambalan penegak. Kemudian bina masyarakat, bagaimana dia mempersiapkan diri untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, yang terakhir adalah bina masa depan. Jadi sebisa mungkin pembina itu mengarahkan pada peserta didiknya untuk mempersiapkan masa depannya. Berarti itu pembina itu bisa berperan sebagai banyak peran ya ini Ya, Kak. tentu, Bisa tentu. sebagai orang tua Sebagai orang tua memberikan nasihat dan sebagainya. Kemudian juga dia bisa sebagai guru. Ya jelas ya itu Ya, sebagai jadi guru. kalau dalam bahasa Jawa digugu dan ditiru, maka pembina harus seperti tadi, berperilaku yang baik. Nah, juga bisa sebagai kakak. Jadi di dalam kepramukaan ini kan yang ada hanya kakak dan Kakak adik. adik ya. Jadi hubungannya lebih dekat lagi.
Iya ya. antara sebagai peserta didik dan kakak. pembinanya. Juga bisa sebagai mitra ketika dia mempersiapkan bina masyarakat dan bina masa depan. Ini kan tentu pembina itu bisa menjadi mitranya dalam hal berpikir tentang masa depan maupun mengabdi kepada masyarakat. Kalau misalnya Kak, ini di falsafah Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau misalnya seorang pembina di siaga atau yanda dan Bunda itu dia harus bisa ingar sasung tulodo kepada anak-anaknya. Ya. Nah, kemudian kalau di penggalang ya ing madya mangun karso. Ya. Nah, kemudian kalau di penegak inilah peran pembina sudah berada di balik layar, artinya berarti tuturi handayani. Itu tepat nggak kira-kira itu? Ya, begini Kak, sebenarnya ketiga prinsip itu semua dijalankan. Hanya ketika sistem Among, itu kan namanya sistem Among, itu pada masing-masing satuan itu porsinya sendiri-sendiri sesuai dengan sifat dari peserta didik. Ya. Nah, kalau kakak dari siaga tentu di dalam membina, kakak ini kan banyak berperan, banyak memberikan teladan, banyak berkata-kata kepada peserta didik. Tentu ini fungsi tuturi handayani tetap ya sama di masing-masing kegiatan pada satuan masing-masing, tetapi porsi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso ini porsinya nanti akan berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Oh iya. Nah, siaga tentu ing ngarsa sung tulodonya di depan memberi contoh ini, kalau di siaga mesti porsinya lebih banyak. Besar, Karena ya. siaga itu senangnya meniru. Meniru ya. Itu ya. Nah, beda lagi ketika nanti sistem Among ini diterapkan pada penggalang. Penggalang itu kalau tadi di siaga itu kalau boleh di persentase kira-kira begini. Kalau di siaga itu pembina 80%, peserta didik 20%. Nah, ketika di penggalang itu hampir 50-50 atau 50-50. Nah, di usia penegak ini kebalikannya dengan usia siaga. Jadi pembina 20%, kemudian peserta didik 80%. Pada ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso. Tutwuri handayani semua pembina di masing-masing satuan tutwuri handayani pada kegiatan peserta didik. Nah, dalam sistem Among ini diharapkan bahwa para pembina itu mengajak peserta didiknya belajar sambil bermain dan juga belajar sambil berkelompok supaya ada interaksi sosial antar mereka. Tetapi harus ingat satuan terpisah. Itulah kakak-kakak. Jadi satuan terpisah itu harus dijalankan sejak awal. Berarti kalau pada penegak sistem Among itu ada sedikit perbedaan ya Kak Heru. Jadi kalau penegak itu kan usianya 16 sampai 20 tahun. Dan pada usia itu kan memang peserta didik itu sudah dipersiapkan untuk ikut serta membangun masyarakat. Jadi sistem Amongnya juga disesuaikan untuk menekankan peserta didik siap ikut serta membangun masyarakat. Dan tutwuri handayaninya semuanya sama, selalu semua pembina harus tutwuri handayani. Nah, kakak sekalian, berarti Trisatya di golongan penegak itu kan sudah ikut serta membangun masyarakat. Nah, ini ikut serta membangun masyarakat ini berarti pembina tentu dalam pendidikan dan latihannya para penegak itu juga harus sudah mengarah ke sana. Nah, latihan seperti apa Kak Yayu yang
bisa disampaikan kepada mereka dengan metode seperti apa? Kalau menurut saya ya berarti kan peserta didik itu tidak hanya belajar saja, tapi juga belajar sambil melakukan, learning by doing. Iya. Kemudian juga mereka juga karena tadi ya, karena mereka itu sudah mempersiapkan diri membangun masyarakat, di sistem Amongnya mereka sudah diberikan kebebasan yang atau tanggung jawab yang lebih besar, maka mereka kan juga bisa learning by teaching. Mereka bisa berbagi dengan temannya sambil mengajar, belajar sambil mengajar, begitu. Kemudian juga mereka karena membangun masyarakat kan berarti juga harus siap untuk hidup bersama-sama dengan masyarakat. Berarti juga mereka harus learning to live together ya. Berarti kan harus belajar untuk bisa hidup bersama-sama. Bersosial. Iya, bersosial ya toh Kak. Iya. Karena di masyarakat ya Masyarakat. toh. Kemudian juga karena ikut serta membangun masyarakat, mereka juga seharusnya juga dibekali untuk bisa mencari penghasilan juga, meskipun ya karena masih penegak kan juga tidak terus harus bekerja, tidak belajar juga tidak, tapi mereka harus juga dipersiapkan untuk bisa mencari penghasilan, learning to earn itu ya. Kemudian juga tadi ya selain penghasilan kan juga untuk hidup ya, penghasilannya Ya. itu ya Kak, jadi earning to life gitu. Jadi belajar mencari penghasilan, kemudian penghasilannya itu untuk hidup. Hidupi. Iya, untuk menghidupi, untuk hidup, karena harus ikut serta membangun masyarakat tadi. iya. Dan juga karena membangun masyarakat kan berarti juga harus mengabdi toh, ini mengabdi pada masyarakat. Ya. Jadi living to serve Ya. gitu. Jadi mengabdi pada masyarakat, juga mengabdi di gugus depan, mengabdi di lingkungannya tadi, jadi hidup juga untuk mengabdi seperti itu. Iya. Ya, Saya berarti seperti itu itu, Kak. pelaksanaan dari bina masyarakat, Oke. bina satuan, bina diri, dan bina masa depan. Betul Kak, itu Kak. Nah, pada proses pendidikan kepramukaan dengan sistem Among ini kakak-kakak sekalian harus dilaksanakan dalam prinsip kekeluargaan. Nah, penerapannya merupakan tuntutan sikap dari pembina yang berperilaku menjadi teladan, bisa menjadi teladan bagi para peserta didik, dan pendorong positif juga pada peserta didik yang mengharuskan pembina melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan. Nah, inilah bina satuannya. Itulah kakak sekalian. Nah, pembina pramuka dalam tugasnya juga harus melaksanakan bina diri, bina satuan, bina masyarakat, dan bina masa depan ini. Tentu seorang pembina pramuka wajib mempunyai sifat-sifat, misalnya cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepantasan, kesederhanaan atau keprasahajaan hidup, juga kesanggupan berkorban dan kesetiakawanan sosial. Nah, kemudian disiplin juga disertai dengan inisiatif. Jadi disiplin tapi penuh dengan inisiatif. Nah, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, bangsa dan negara, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan satyanya, yaitu Tri Satya. Demikian tadi kakak-kakak bincang-bincang kami tentang postur pembina penegak. Tentu saja masih banyak hal-hal yang harus dibahas mengenai postur pembina penegak.
Terima kasih Kak Heru atas pencerahannya. Terima kasih juga Kak Nurani. Sama-sama yang Kak sudah Yayu. Nggih. berbagi pengalaman, juga berbagi pengetahuan kepada kita semua. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat untuk kita dan juga untuk kakak-kakak Amin, semua. amin ya rabbal alamin. Nggih. Untuk postur pembina penegak kami cukupkan sekian. Kita bertemu dalam materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pramuka. Kota baru